Malam itu turun dengan cara yang berbeda. Tidak ada kegaduhan, tidak ada tanda-tanda luar biasa, namun suasananya terasa lebih dalam dari biasanya. Langit membentang luas dengan warna gelap yang tenang, sementara angin bergerak pelan, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang peka. Di sebuah tempat yang sederhana namun penuh ketenangan, mantan Presiden Joko Widodo menghabiskan waktunya dalam suasana yang jauh dari hiruk-pikuk. Tidak ada keramaian, tidak ada protokol berlebihan, hanya kesederhanaan yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Dalam keheningan itu, terdapat satu hal yang tidak tampak oleh banyak orang. Sebuah proses batin yang matang, yang tidak dibangun dalam sehari, melainkan dari perjalanan panjang penuh pengalaman. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang sedang disiapkan, bukan dalam bentuk besar atau mencolok, tetapi dalam bentuk yang sederhana, namun memiliki makna yang jauh melampaui wujudnya. Di sisi lain, Deddy Mulyadi menjalani harinya seperti biasa. Penuh aktivitas, penuh tanggung jawab, dan penuh keputusan yang harus diambil dengan cepat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain, proses berpikir yang tidak pernah berhenti, dan perasaan yang selalu mencoba menjaga keseimbangan antara logika dan hati. Hari itu tidak berbeda secara kasat mata. Namun tanpa disadari, hari itu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika malam mulai mendekat, langkahnya membawanya menuju sebuah pertemuan yang tampak sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan besar, hanya sebuah momen yang pada awalnya terlihat seperti kunjungan biasa. Namun dalam kehidupan, seringkali hal yang tampak biasa justru menyimpan makna yang luar biasa. Suasana tempat itu tenang. Tidak banyak suara. Bahkan langkah kaki terasa lebih jelas dari biasanya. Dalam keheningan itu, setiap gerakan terasa lebih bermakna, seolah waktu berjalan lebih lambat untuk memberi ruang pada sesuatu yang penting. Pertemuan itu tidak diisi dengan percakapan panjang atau perdebatan. Justru sebaliknya, lebih banyak diisi oleh keheningan yang penuh arti. Dalam keheningan itu, ada pemahaman yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Ada pesan yang tidak perlu diucapkan secara langsung, tetapi dapat dirasakan dengan jelas oleh hati yang terbuka. Dalam momen itulah, sebuah amanah diberikan. Bukan dalam bentuk sesuatu yang besar atau mencolok. Hanya sebuah benda kecil, sederhana, dan tampak biasa. Namun justru dalam kesederhanaan itulah letak kekuatannya. Karena sesuatu yang benar-benar penting tidak selalu hadir dengan kemegahan, melainkan dengan makna. Benda kecil itu tidak langsung memberikan jawaban. Ia tidak menjelaskan apapun. Ia hanya ada, dan keberadaannya menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak saat itu, langkah Deddy Mulyadi mulai berubah. Bukan secara fisik, tetapi secara batin. Cara ia memandang sesuatu menjadi berbeda. Hal-hal yang sebelumnya terasa biasa kini mulai terlihat lebih dalam. Keputusan-keputusan yang sebelumnya diambil dengan cepat kini mulai dipertimbangkan dengan lebih hati-hati. Ia mulai menyadari bahwa amanah bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan angka atau dilihat dengan mata. Amanah adalah sesuatu yang dirasakan, dijaga, dan diuji dalam setiap langkah kehidupan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun tidak benar-benar sama. Setiap aktivitas terasa memiliki lapisan makna tambahan. Setiap pertemuan tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi ruang untuk memahami lebih dalam tentang manusia, tentang kepercayaan, dan tentang tanggung jawab. Dalam sebuah kesempatan, ia melihat bagaimana masyarakat menjalani hidup dengan kesederhanaan. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada konsep rumit, tetapi ada kejujuran yang nyata. Dari situlah ia mulai memahami bahwa nilai terbesar dalam kehidupan seringkali tidak datang dari hal-hal besar, melainkan dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Benda kecil yang ia terima masih tersimpan rapi. Ia tidak terburu-buru untuk membukanya. Bukan karena tidak ingin tahu, tetapi karena ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus segera diketahui. Ada hal-hal yang justru membutuhkan waktu untuk dipahami sebelum akhirnya dibuka. Semakin hari, ia semakin merasakan bahwa amanah itu bukan tentang benda tersebut, melainkan tentang proses yang sedang ia jalani. Proses untuk menjadi lebih jujur, lebih sabar, dan lebih berani dalam memilih apa yang benar. Dalam perjalanan itu, ia juga mulai merasakan adanya tekanan. Bukan tekanan yang terlihat secara langsung, tetapi tekanan yang hadir dalam bentuk pilihan-pilihan yang tidak mudah. Pilihan antara yang cepat dan yang tepat. Antara yang menguntungkan dan yang benar. Namun di setiap titik itu, ia selalu kembali pada satu hal, ketenangan hati.
Karena ia mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam keheningan, dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau mendengarkan. Malam demi malam berlalu. Benda kecil itu masih belum dibuka. Namun tanpa disadari, ia sudah mulai membuka sesuatu yang jauh lebih penting, pemahaman tentang dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa menjadi pemimpin bukan tentang seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tetapi tentang seberapa kuat ia mampu menjaga kepercayaan yang diberikan. Dan dalam proses itu, ia menyadari satu hal. Bahwa amanah terbesar bukan pada apa yang diberikan, tetapi pada bagaimana seseorang menjaganya. Malam kembali turun. Langit tetap sama. Namun dirinya, tidak lagi sama. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. Bukan perjalanan yang terlihat oleh banyak orang, tetapi perjalanan yang akan menentukan arah dari setiap langkah ke depan. Dan semua itu, dimulai dari sesuatu yang sederhana. Sebuah amanah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama, namun rasa yang berbeda. Aktivitas tetap padat, agenda tetap berlapis, dan tanggung jawab tetap menuntut ketegasan. Namun di dalam diri Deddy Mulyadi, ada perubahan yang tidak terlihat oleh siapapun. Ia tidak lagi sekadar menjalani peran, melainkan mulai merasakan setiap keputusan sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terasa nyata dalam setiap langkah. Benda kecil yang ia terima masih tersimpan dengan rapi. Tidak berpindah tempat, tidak berubah bentuk, namun maknanya terus berkembang. Seiring waktu, benda itu tidak lagi terasa seperti sesuatu yang misterius, melainkan menjadi pengingat yang diam, pengingat tentang tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Dalam kesehariannya, tekanan mulai hadir dengan cara yang lebih halus. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, namun ada situasi-situasi yang menguji keteguhan hati. Keputusan-keputusan yang tampak sederhana, namun menyimpan konsekuensi yang panjang. Dalam sebuah momen penting, ia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Sebuah program besar yang dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat sedang dalam tahap penentuan. Di atas kertas, semuanya terlihat baik. Angka-angka tersusun rapi, manfaat terlihat jelas, dan dukungan dari berbagai pihak mengalir tanpa hambatan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa tidak selaras. Bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan secara langsung, melainkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang jujur. Sebuah ketidakseimbangan yang halus, namun cukup untuk menimbulkan keraguan. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang akan memilih jalan yang paling aman, mengikuti arus, menerima yang sudah tampak baik, dan menghindari risiko. Namun bagi dirinya, pilihan itu tidak lagi sesederhana dulu. Ia mulai memahami bahwa amanah tidak selalu mengarah pada keputusan yang mudah. Justru sebaliknya, amanah seringkali menuntun pada jalan yang lebih sunyi, lebih sepi, dan terkadang lebih berat. Keputusan akhirnya diambil dengan pertimbangan yang matang. Bukan berdasarkan tekanan luar, bukan karena kepentingan tertentu, tetapi berdasarkan satu hal, ketenangan hati. Dan dari situlah, perubahan mulai terasa. Beberapa pihak yang sebelumnya terlihat dekat mulai menjaga jarak. Dukungan yang sebelumnya mengalir dengan lancar mulai terasa tersendat. Tidak ada penolakan terbuka, tidak ada konflik yang terlihat, namun suasana berubah. Perubahan itu tidak mengejutkan. Ia sudah memahaminya sejak awal. Bahwa menjaga kebenaran tidak selalu membuat segalanya menjadi lebih mudah. Kadang justru sebaliknya. Namun di tengah perubahan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dalam perjalanan lapangan yang ia lakukan beberapa hari kemudian, ia kembali melihat kehidupan dalam bentuk yang paling sederhana. Masyarakat yang menjalani hari dengan penuh kesungguhan, tanpa banyak tuntutan, tanpa banyak keluhan. Di sebuah sudut kecil, ia melihat seorang pedagang yang tetap tersenyum meski dagangannya tidak banyak terjual. Di tempat lain, ia melihat anak-anak yang bermain dengan penuh keceriaan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Semua itu memberikan perspektif baru. Bahwa hidup tidak selalu tentang pencapaian besar. Seringkali, hidup justru tentang bagaimana menjalani hal kecil dengan penuh kejujuran. Dalam momen-momen seperti itulah, ia mulai memahami makna amanah dengan lebih utuh. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai kepercayaan yang harus dijaga dengan kesungguhan. Setiap malam, ia kembali pada ruang sunyi yang sama. Duduk di tempat yang sama. Melihat benda kecil yang masih belum dibuka. Namun kini, ia tidak lagi merasa terburu-buru.
Ia justru merasa bahwa proses menunggu itu adalah bagian dari pembelajaran. Bahwa tidak semua hal harus segera diketahui. Beberapa hal justru akan lebih bermakna ketika dipahami dalam waktu yang tepat. Hari demi hari berlalu. Tekanan tidak hilang, namun ia tidak lagi terasa menekan. Keraguan tidak sepenuhnya pergi, namun ia tidak lagi menguasai. Karena di dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat mulai tumbuh, keyakinan. Keyakinan bahwa setiap keputusan yang diambil dengan kejujuran akan selalu menemukan jalannya, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Dalam satu momen refleksi yang mendalam, ia menyadari bahwa benda kecil itu bukanlah pusat dari semuanya. Ia hanyalah simbol. Simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Simbol dari kepercayaan. Simbol dari tanggung jawab. Simbol dari perjalanan batin yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan pada titik itulah, ia mulai memahami bahwa waktu yang dimaksud bukanlah sekadar waktu secara fisik. Melainkan waktu ketika seseorang benar-benar siap. Siap untuk menerima. Siap untuk memahami. Dan yang paling penting, siap untuk menjaga. Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada tekanan. Hanya ada kesadaran yang perlahan menguat. Bahwa semua yang ia jalani bukanlah kebetulan. Bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari proses yang sedang membentuk dirinya menjadi lebih utuh. Dan tanpa ia sadari, ia telah sampai pada satu titik penting. Titik di mana rasa penasaran tidak lagi menjadi yang utama. Digantikan oleh kesiapan. Kesiapan untuk membuka. Kesiapan untuk memahami. Dan kesiapan untuk menerima apapun yang akan ia temui. Benda kecil itu masih berada di tempatnya. Diam. Sederhana. Namun kini tidak lagi misterius. Karena maknanya sudah mulai terbuka, bahkan sebelum ia benar-benar membukanya. Perjalanan belum selesai. Namun arah sudah terlihat. Dan dalam keheningan malam itu, sebuah kesadaran muncul dengan jelas. Bahwa amanah bukan tentang apa yang disimpan, tetapi tentang siapa yang menjaganya. Malam itu datang dengan ketenangan yang berbeda. Bukan sekadar sunyi, melainkan sebuah ketenangan yang terasa utuh. Tidak ada kegelisahan, tidak ada pertanyaan yang berputar tanpa arah. Semua terasa seimbang, seolah waktu sendiri sedang memberi ruang bagi sesuatu yang telah lama dipersiapkan. Di ruangan yang sederhana itu, Dedi Mulyadi duduk dalam diam. Tidak ada aktivitas yang tergesa, tidak ada beban yang menekan. Yang ada hanyalah kesadaran yang perlahan menguat, bahwa perjalanan yang ia jalani telah membawanya pada satu titik penting. Benda kecil itu masih berada di hadapannya. Selama ini ia hanya menjadi simbol. Diam. Tidak berubah. Namun dalam diamnya, ia telah mengubah banyak hal. Bukan karena apa yang ada di dalamnya, tetapi karena proses yang ia ciptakan. Hari demi hari, keputusan demi keputusan, tekanan demi tekanan, semuanya telah membentuk sesuatu dalam diri. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan dengan jelas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa terburu-buru. Tidak ada lagi rasa penasaran yang menguasai. Yang ada hanyalah kesiapan. Kesiapan untuk menerima, bukan hanya isi dari benda itu, tetapi makna yang menyertainya. Dengan perlahan, ia mengambil benda kecil tersebut. Gerakannya tenang. Tidak tergesa. Seolah setiap detik memiliki arti. Pembungkusnya mulai dibuka. Lapisan demi lapisan terlepas dengan sederhana. Tidak ada kejutan. Tidak ada sesuatu yang mencolok. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Di dalamnya, tidak terdapat sesuatu yang mewah atau rumit. Hanya sebuah benda sederhana. Dan sebuah tulisan. Tulisan yang singkat. Namun dalam. Maknanya tidak langsung terasa dalam satu detik. Namun perlahan, masuk. Menembus pikiran. Menjangkau hati. Tulisan itu tidak berisi rahasia besar. Tidak berisi sesuatu yang mengubah dunia secara instan. Namun berisi sesuatu yang jauh lebih penting. Pengingat. Bahwa semua yang selama ini ia cari, sebenarnya sudah ia jalani. Bahwa amanah bukan sesuatu yang menunggu untuk dibuka. Tetapi sesuatu yang telah hidup dalam setiap keputusan yang ia ambil. Bahwa nilai tidak datang dari apa yang diberikan,
melainkan dari bagaimana seseorang menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya. Di titik itu, segalanya menjadi jelas. Semua proses yang ia jalani bukanlah kebetulan. Semua tekanan yang ia hadapi bukanlah hambatan. Semua keraguan yang ia rasakan bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari perjalanan untuk memahami. Ia tidak lagi melihat benda itu sebagai sesuatu yang misterius. Ia melihatnya sebagai cermin. Cermin dari dirinya sendiri. Dari siapa ia sebelum ini. Dan dari siapa ia telah menjadi sekarang. Di luar, malam tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan besar. Tidak ada peristiwa luar biasa. Namun di dalam dirinya, terjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pemahaman yang utuh. Bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Bahwa integritas adalah sesuatu yang tidak bisa dibentuk dalam sekejap. Dan bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dijaga, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang sama. Namun dengan rasa yang berbeda. Setiap langkah terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena pemahaman bertambah. Ia tidak lagi mencari jawaban di luar. Karena ia telah menemukannya di dalam. Dalam cara berpikir. Dalam cara memandang. Dalam cara memilih. Benda kecil itu kini tidak lagi disimpan dengan rasa penasaran. Melainkan dengan rasa syukur. Karena ia telah menjalankan fungsinya. Bukan sebagai jawaban, tetapi sebagai penuntun. Dalam perjalanan berikutnya, ia kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Bertemu masyarakat. Melihat langsung kehidupan yang sederhana. Dan di setiap tempat, ia menemukan hal yang sama. Kejujuran yang tidak dibuat-buat. Ketulusan yang tidak ditampilkan. Dan harapan yang tetap hidup, meski dalam keterbatasan. Dari situlah ia semakin yakin bahwa nilai terbesar tidak pernah berubah. Bahwa kebenaran tidak pernah kehilangan tempatnya. Dan bahwa kepercayaan selalu menemukan jalannya, selama dijaga dengan hati yang tulus. Waktu terus berjalan. Namun satu hal tetap sama. Kesadaran yang telah tumbuh tidak akan hilang. Karena ia tidak datang dari luar. Melainkan dari dalam. Dan pada akhirnya, ia memahami satu hal yang paling sederhana. Bahwa amanah bukan tentang apa yang diberikan kepada seseorang. Tetapi tentang bagaimana seseorang menjaga dirinya. Saat memegangnya. Malam kembali datang. Langit kembali gelap. Namun kali ini, tidak ada lagi yang terasa berat. Karena semuanya telah menemukan tempatnya. Dan perjalanan itu tidak berakhir di sini. Melainkan baru saja dimulai. Dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Dalam hidup, tidak semua amanah datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir dalam hal kecil. Dalam keputusan sederhana. Dalam pilihan yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun justru disitulah nilai seseorang benar-benar terlihat. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan siapa kita. Tapi pilihan kita, saat tidak ada yang melihat. Malam itu terasa berbeda. Udara di ruangan itu begitu tenang, bahkan terlalu tenang untuk sebuah pertemuan yang menyimpan begitu banyak makna. Cahaya lampu yang redup memantul lembut di dinding, seakan ikut menjaga suasana agar tetap hening. Di atas ranjang sederhana itu, seorang sosok yang pernah memikul tanggung jawab besar bagi negeri ini tampak beristirahat. Wajahnya tenang, namun menyimpan jejak perjalanan panjang yang tidak semua orang mampu pahami. Di sampingnya, Kang Dedi duduk dengan sikap yang tidak biasa. Bukan sebagai pejabat. Bukan sebagai pemimpin daerah. Melainkan sebagai seorang manusia, yang sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar jabatan. Tangannya perlahan diletakkan di atas dada sosok tersebut. Bukan untuk memastikan sesuatu. Tapi lebih kepada, sebuah bentuk penghormatan yang tulus. Dan di momen itulah, semuanya berubah. Bukan karena kata-kata. Bukan karena percakapan. Tapi karena rasa yang tiba-tiba hadir tanpa bisa dijelaskan. Seperti ada beban yang berpindah. Seperti ada pesan yang tidak diucapkan, tapi terasa begitu jelas. Kang Dedi menarik napas dalam. Matanya menatap wajah yang terbaring itu dengan penuh kesadaran. Ia tahu, ini bukan sekadar kunjungan biasa.
Ini adalah awal dari sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti. Sejak malam itu, hidup Kang Dedi tidak lagi sama. Hari-harinya tetap berjalan seperti biasa di hadapan publik. Senyum, sapaan, kegiatan, semuanya terlihat normal. Namun di balik itu, ada sesuatu yang terus mengikutinya. Bukan seseorang. Bukan sesuatu yang bisa disentuh. Tapi perasaan diawasi. Setiap langkah terasa lebih berat. Setiap keputusan terasa memiliki konsekuensi yang lebih dalam. Dan yang paling aneh, beberapa hal yang sebelumnya tampak biasa, kini mulai terlihat berbeda. Ia mulai melihat pola. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang selama ini tersembunyi. Suatu malam, ketika ia sedang sendiri, sebuah kejadian kecil membuatnya terdiam. Lampu di ruang kerjanya berkedip sebentar. Tidak lama. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Bukan karena takut. Tapi karena ia merasa itu bukan kebetulan. Sejak saat itu, Kang Dedi mulai lebih banyak diam. Lebih banyak memperhatikan. Lebih banyak merenung. Karena ia sadar, tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Hari demi hari berlalu. Dan semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang harus ia jaga. Seperti ada sesuatu yang harus ia lindungi. Namun masalahnya, ia sendiri belum tahu apa itu. Inilah yang membuat beban itu terasa semakin berat. Bukan karena ia tidak mampu. Tapi karena ia belum sepenuhnya memahami arah dari amanah tersebut. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Suatu ketika, ia dihadapkan pada sebuah situasi yang membuatnya harus memilih. Pilihan yang terlihat sederhana di permukaan, namun menyimpan dampak besar di dalamnya. Antara mengikuti arus, atau berdiri tegak mempertahankan sesuatu yang belum tentu dipahami orang lain. Di titik itulah, ia teringat pada malam itu. Pada keheningan. Pada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Dan pada satu hal yang ia yakini. Bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia hadir dalam diam. Dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau mendengar. Malam demi malam, Kang Dedi mulai memahami satu hal penting. Bahwa amanah bukan tentang seberapa besar yang terlihat. Tapi tentang seberapa kuat kita menjaganya, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Tapi tetap melangkah meski hati dipenuhi keraguan. Dan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang tidak bisa diminta. Hanya bisa diberikan, dan dijaga dengan sepenuh jiwa. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Apa pesan yang sebenarnya disampaikan, tanpa satu kata pun terucap? Dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang sedang mengawasi? Apakah ini hanya perasaan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di balik semua ini? Semua akan terjawab di bagian selanjutnya.